Jadi Masya Allah teman-teman, ini yang harus kita tumbuhkan. Kita ini bangsa yang nyuwun sewu, teman-teman. Tadi sudah disebutkan Ustaz Syah, kok kita bisa eksis? Katanya 350 tahun dijajah, tetapi nyatanya saiki isih 200 yuto. Itu tidak akan terjadi kecuali seperti mukadimah undang-undang kita, undang-undang dasar kita, atas berkat rahmat Allah. Yosaru, perjalanan, bayangkan benua Amerika sebelum kedatangan Christopher Columbus. Tahu ya Christopher Columbus? Sebelum kedatangan Hernando Cortés, Francisco Pizarro, Amerigo Vespucci, ini penjajah-penjajah dari Eropa itu. Sebelum kedatangan mereka, antara Amerika Utara sampai Amerika Selatan terbentak itu, menurut perkiraan para sejarawan, ada sekitar 50 sampai 110 juta orang. Itu tahun 1500-an. 50 sampai 110 juta orang asli Amerika, asli pakai sorte. Itu yang kemudian secara keliru disebut Indian, karena dikiranya itu India, maka disebut orang Indian. Natif Amerika, orang Amerika asli itu dulu jumlahnya 50 sampai 110 juta orang. Mereka bicara 118 bahasa. Di mana mereka sekarang? Musnah. Di utara hampir tidak bersisa. Di selatan agak beruntung sebagian nyampur dengan penjajahnya. Ya, Presiden Evo Morales ya dulu itu kan campuran antara orang asli dengan penjajahnya, orang Spanyol. Nyaris musnah. Kenapa? Penjajahan Eropa itu ganas yang luar biasa. Sekarang Amerika dari utara sampai ke selatan, mereka tidak lagi bicara 118 bahasa tadi. Hilang, kebudayaannya hilang, penduduknya hilang, semua berubah menjadi penduduk ras Eropa. Yang isinya di Amerika utara sampai selatan itu kan orang yang dulu jajah datang, bukan penduduk asli. Itu penjajahan yang sebenarnya kayak begini. Ini dekat sini ada benua namanya Australia. Dulu orang aborigin natif Australia itu sebelum kedatangan James Cook pada tahun 1700 itu berapa jumlahnya? Menurut perkiraan para sejarawan jumlahnya antara 8 sampai 20 juta orang. Di mana mereka sekarang? Data terakhir seingat saya cuma tersisa 45.000. Itu pun dikonservasi kayak suaka marga satwa. Dan bahkan menurut konstitusi Australia sampai tahun 1910 orang aborigin itu tidak digolongkan, dimasukkan sebagai warga negara dengan status manusia, tetapi mereka binatang. Ngono Australia mau ngajarin kita gimana memperlakukan saudara-saudara kita di Papua. Rupamu mas. Apa yang mereka lakukan terhadap orang aborigin musnah sampai seperti ini. Sedangkan Islam, Ustadz Fadlan Garamatan, teman-teman dai di Papua ngajari mandi, ngajari bersuci, ngajari pakai pakaian. Itu yang mempertahankan mereka sebagai manusia dan sebagai bagian dari NKRI. Sementara nyuwun sewu sejak tahun 1800-an para misionaris sudah ke sana. Tapi apa yang dilakukan misionaris-misionaris itu? Tetap yang namanya ibu-ibu Papua diajarin untuk nyusui babi lebih mulia dari nyusui bayi. Difoto, dikirim ke Vatikan, dikirim ke Dewan Gereja untuk apa? Ngajuin proposal dosa akeh-akeh. Seperti itu. Jadi hanya Islam yang kemudian menjaga Nusantara ini. Sama dengan Nusantara yang kita diami ini, jari ini dijajah. Lah kok istisor itu tidak gitu. Kalau begitu, saya sejak dulu mengusulkan narasinya bukan begitu. Bukan Indonesia atau Nusantara ini 350 tahun dijajah, tetapi kita ini 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Kalau dijajah nasibnya harusnya kayak Amerika. Kalau dijajah nasibnya harus kayak Australia. Penduduk Indonesia ini harusnya namanya John Frederick Van den Bosch. Yang tadi jenenge tetap Pak Jowo.
berjihad karena melawan. Sejak yang namanya penjajah datang pertama kali ke Nusantara, kapan Pak? 1511 Portugis menaklukkan Malaka, menguasai bandar dagang terkaya di seluruh Nusantara itu. Siapa yang sadar pertama kali bahwa itu penjajah dan itu ancaman dan itu berbahaya? Kaum muslimin. Hanya setahun setelahnya, Demak sudah ngirim 150 kapal di bawah pimpinan pangeran mahkotanya yang namanya Pangeran Fathi Yunus. Kalau dibabat jadi dibaca Fathi Yunus. Nama Arabnya Fathi Yunus. Fathi Yunus bergerak langsung ke Malaka membawa 150 kapal yang kalau di catatan Portugis ngeri mereka melihat kedatangan Pangeran Fathi Yunus itu. Kapalnya Fathi Yunus itu, kapal induknya itu, kata orang Portugis, kami belum pernah lihat kapal yang kayak begitu. Dihantam meriam berulang kali, nggak apa-apa, karena dilapisi dengan besi. Jadi kalau kita bayangkan sekarang Fathi Yunus itu sudah pakai kapal induk gede dan kemudian dihantam berulang kali, itu tidak tenggelam. Kalau kapalnya Portugis itu kena meriam beberapa kali, bolong, biar Pak, tenggelam. Kapalnya Fathi Yunus itu, yang kapal induk, dihantam berulang kali pakai meriam, no problem. Cuma memang Fathi Yunusnya cedera. Beliau terluka sehingga kemudian pasukan ini harus ditarik mundur. Masya Allah. Sadar kaum muslimin itu, begitu yang namanya pasukan Portugis ini datang, armada Portugis ini datang, itu ancaman, harus dihadap, harus dihancurkan. Ketika kemudian yang belum mengenal Islam, yang belum mengenal iman, itu mesti mikirnya kerjasama sama Portugis. Ketika itu kerajaan Hindu di Barat Jawa, namanya Pajajaran, itu berusaha bekerja sama dengan Portugis. Maka seorang ulama yang menggantikan Fathi Yunus yang wafat tahun 1521, adalah Fathi Yunus wafat tahun 1521. Kemudian datanglah seorang ulama dari Pasai, dari Aceh, namanya Fadilah Khan atau Fatahillah. Fatahillah ini oleh Sultan Trenggono kemudian dinikahkan dengan janda-jandanya Fathi Yunus. Yang satu adalah putri dari Sultan Fatah, Raden Fatah dari Demak. Yang satu adalah putri Sunan Gunung Jati. Yang satu namanya Ratu Mas, yang satu namanya Ratu Ayu. Yang namanya sampai sekarang dilestarikan di Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Mas, Gusti Kanjeng Ratu Ayu. Itu kan nama muslimah tangguh yang luar biasa. Dulu adalah mujahidah, istri seorang mujahid besar bernama Fathi Yunus dan kemudian diperistri oleh Fatahillah. Apa yang kemudian dilakukan Fatahillah? Menggalang armada baru untuk menghadang kerjasama Portugis dengan kekuatan lokal yang ada di bagian barat Jawa. Pangkalan yang sudah direncanakan Portugis di Sunda Kelapa itu sasaran untuk diselamatkan. Maka angkatan perang ini bergerak ke barat menghadang armada Portugis pada tanggal 22 Juni gitu ya, 1527 armada Portugis dipukul mundur dari bagian barat Jawa sehingga Jawa ini selamat dari kolonialisasi oleh Portugis. Yang sadar yang seperti ini adalah kaum muslimin. Kalau bukan karena Islam, kita nggak akan sadar bahwa yang namanya Portugis itu bahaya. Kita nggak akan sadar bahwa yang namanya VOC Belanda itu bahaya. Hari-hari ini ada beberapa yang mengaku sejarawan, berusaha membelokkan sejarah, seakan-akan mengatakan dengan kedatangan Islam maka Nusantara ini redup peradabannya. Terbalik, Islam datang tepat 1 abad sebelum secara masif ya. Kalau datangnya sudah sejak abad pertama Hijriah, sudah ada surat-suratan antara Maharaja Sri Indrawarman di Sriwijaya dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini buktinya sudah ditemukan suratnya dari Indrawarman Raja Sriwijaya untuk Umar bin Abdul Aziz dan untuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan gitu ya, yang namanya surat itu bahkan diabadikan oleh Ibnu Abi Rabi' al-Andalusi dalam kitab beliau Al-Iqdul Farid.
bahwa seorang raja dari bahasa Arab untuk Sriwijaya itu Zabai. Dari Zabai di Jaziratul Hind di kepulauan India namanya. Indrawarman itu ngirim surat untuk Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan Muawiyah. Surat yang untuk Sayyidina Muawiyah di Oxford itu sudah tidak terbaca, sudah rusak. Tapi surat untuk Umar bin Abdul Aziz masih jelas. Dari Maharaja Diraja yang keturunan 1000 raja, yang permaisurinya juga keturunan 1000 raja, yang di kerajaannya itu terdiri dari 1000 pulau, yang di setiap pulaunya ada 1000 gunung, yang di setiap gunungnya mengalirkan 1000 sungai, yang di angkatan perangnya terdiri atas 1000 kapal, yang di kandangnya ada 1000 gajah perang, gitu ya, untuk raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan hadiah sederhana kepadamu sebagai tanda persahabatan, maka kirimkan untukmu seorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadamu. Itu sudah sejak abad pertama Hijriyah Islam hadir. Dan pengiriman mu'allim oleh Umar bin Abdul Aziz terkonfirmasi dalam kronik atau analek dinasti Tang di Cina. Dinasti Tang di Cina melaporkan pada masa pemerintahan Maharani Muzenia datang utusan dari Silifosi. Silifosi itu Sriwijaya, ejaan Cinanya Silifosi. Dia membawa hadiah berupa seorang Zans. Zans itu budak berkulit hitam. Dari mana asal budak berkulit hitam itu? Ternyata Umar bin Abdul Aziz ketika mengirim seorang mu'alim guru agama untuk Maharaja Indrawarman disertai 2 jariyah, yang satu berkulit putih, yang satu berkulit hitam. Yang berkulit putih tetap di istana Sriwijaya. Nah, yang berkulit hitam ternyata oleh Raja Sriwijaya dikirim ke Cina, gitu ya. Itu yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Jadi kalau kemudian Islam mengalami masifikasi dakwah pada zaman yang disebut Wali Songo, inilah yang kemudian menjadi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena Islam mengalami masifikasi dakwah tepat 1 abad sebelum penjajahnya datang. Maulana Malik Ibrahim itu orang Azerbaijan, Pak, menurut satu penelitian terbaru Duta Besar Azerbaijan Ramadan 2 tahun lalu itu menyampaikan dalam acara buka bersama kenegaraan bahwa menjadi kebanggaan bagi Azerbaijan bahwa salah satu pembawa Islam yang sangat dahsyat untuk menjadi dakwah yang sangat masif di Nusantara adalah seorang Azerbaijan bernama Maulana Malik Ibrahim. Sudah diteliti, ditemukan tempat kelahirannya dan catatannya di Azerbaijan. Beliau ini belajar di Al-Azhar Syarif di Mesir, kemudian berangkat ke Nusantara gara-gara baca bukunya Ibnu Batutah tentang Ar-Rihlah, lalu mengatakan ini ada negeri di timur, masih banyak penyembah berhalanya, masih banyak orang belum kenal Allah. Kalau saya tidak ke sana padahal saya sudah membaca buku ini, saya berdosa. Maka beliau berlayar selama 2 tahun sampai akhirnya di Gresik tepat ketika Majapahit mengalami perang Paragrek, perang saudara, sehingga terjadi krisis pangan. Kenapa? Karena perang saudara, petani-petani sempat garap sawah, betul. Jagung sempat nandur, betul. Krisis pangan Majapahit karena perang, maka Maulana Malik Ibrahim bikin pertama-tama itu bukan pesantren tapi bendungan. Bikin bendungan, bikin kemudian sawah-sawah kecil di sekitar Gresik sampai Lamongan. Dan itulah yang kemudian beliau rintis sampai beliau akhirnya mendapat penghargaan dari Ratu Suhita, Ratu Majapahit, lalu kemudian diangkat menjadi guru negara. Begitu sudah jadi guru negara, dakwah lebih gampang apa susah? Masya Allah, baru sesudah itu bikin tempat untuk mengajar agama Islam. Sangat strategis dakwahnya. Sedemikian pula para wali-wali yang lain yang datang kemudian. Jadi ada banyak kemudian ulama-ulama yang menyusul, gitu ya. Begitu mendengar tentang rintisan dakwah Maulana Malik Ibrahim itu dikabarkan oleh para pedagang. Jadi pedagang-pedagang ini cerita ketika mereka berlayar di Gresik ketemu Maulana Malik Ibrahim dari luar biasa. Ketika kebaran mereka ngabari para ulama di Pasai. Ada ulama namanya Maulana Malik Ibrahim lagi rintis dakwah di Jawa. Masa kalian nggak bantu? Maka datang ulama namanya Maulana Ishaq bin Ibrahim As-Samarqandi. Dari mana kalau As-Samarqandi berarti? Samarkand, Pak, Uzbekistan.
Dari Uzbekistan beliau berlayar ke Pasai, belajar di Pasai, kemudian dengar di Jawa ada dakwah Batu. Ada namanya Maulana Ahmad Rahmatullah dari Champa. Champa itu Kamboja bagian timur. Mendirikan kemudian sekolah tata negara di Ampel Denta, akhirnya dikenal sebagai Sunan Ampel. Ada seorang dari Palestina, Bapak Ibu dan Allah, dari Baitul Maqdis, namanya Maulana Osman Haji. Maulana Osman Haji ini datang ke Jawa sama anaknya masih kecil, namanya Said Ja'far Al-Sadiq. Ketika kemudian di Ampel Denta beliau datang, dia tanya sama Maulana Ahmad Rahmatullah, saya bisa bantu apa untuk dakwah ini? Anda orang mana? Orang Baitul Maqdis. Orang Baitul Maqdis biasanya mujahid. Betul. Anda bisa jadi pelatih tentara. Bisa. Saya rekomendasikan kepada Raja Majapahit agar Anda jadi pelatih tentara Majapahit dengan syarat Anda boleh menyebarkan agama Islam. Siap laksanakan. Akhirnya Maulana Osman Haji jadi military trainer kerajaan Majapahit sekaligus mengajar agama Islam untuk tentara. Dan ini terkonfirmasi dalam sebuah buku di Bali, judulnya Sejarah Dalam Ratu Lengkong. Dari dinasti Kresna Kepakisan di Kerajaan Gelgel diceritakan Raja Bali menghadap ke Majapahit, pulangnya dikasih hadiah 60 prajurit Muslim. 60 prajurit, dalam bahasa Bali mereka disebut Nyama Selam. Nyama itu saudara, Selam itu Islam. 60 Muslim pertama di Bali adalah hasil didikan dari Maulana Osman Haji di Majapahit.